Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astisa Oktaviani Harding dari kelas 31C. Di sini saya akan uh, memaparkan kesimpulan menurut saya dari materi paradigma Qurani. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas sirat mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang paradigma Quran. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Quran? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi persoalan-persoalan? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Materi yang kedua yaitu mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran tertinggi, termasuk teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik buruk, dan indah jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qadrawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima membangun rumah tangga sakinah dan mawaddah, dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat Islam menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan ideologis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemoderan pada zaman silam. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak
dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi sumber power dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Selain masyarakat muslim menjadi Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulisan buku ini menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju karena sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandang bahwa untuk mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan, sementara bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari materi tentang paradigma Quran. Mungkin ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.